Nah, halo Kak Alia. Wow, sangat Hai. bersinar. Senang banget ada Kak Alia di sini. Senang banget ada Kak Alia di sini karena aku juga udah nge-follow Instagramnya Kak Alia. Senang banget dan apalagi konten terakhir Kak Alia itu tentang parenthood dan metaverse. Itu relatable banget. Itu relatable banget Asli, buat asli. kita yang apalagi kayak aku yang berada di dunia kripto ini terus kayak wah ternyata topik-topik seputar metaverse aja tuh juga kepikiran ya bagi orang tua di sana juga ya. Oh iya, iya banget. Apalagi sekarang kan kayaknya challenging banget ya, kayak digital and technology itu constantly changing gitu kan. Jadi kita emang nggak bisa berdiam diri. Dan salah satunya ngelihat, karena aku udah punya dua anak, yang satu sulung ya kan, yang sulung nih umurnya 7 tahun, dunianya itu banyak diisi dengan main games. Dan games itu udah Hmm. nggak bisa. Halo, hai. Ini aku doang yang nge-freeze atau Kak Alianya nge-freeze ya? Coba kita ulang. Halo? Nah, halo. Sorry. Nah, akhirnya. Ya. Gak apa-apa Kak. Tadi kita lagi seru Oke. ngomongin metaverse. Iya, emang sorry ya putus. Biasanya emang kalau lagi sayang-sayangnya suka diputusin dulu ya. Hmm, Biasanya ya hmm, kalau hmm, mengenang hmm, masa hmm. lalu tuh kayak gitu banget tuh loh, Nin. Moga-moga udah Hmm. enggak ya sekarang ya. Amin. Yes. Jadi kayaknya dunia kita tuh memang ke arah sana ya. Technology is going there, ekosistem juga is going there gitu. Dan aku merasa sangat beruntung banget. Aku dan suamiku nih sangat open minded. And ada teknologi baru, suamiku tuh geek. Jadi anything dia Hmm. memang into that gitu. Dan kita aware banget kalau metaverse is gonna be the next world gitu. Jadi udah Iya, iya. dipredik, kita juga rajin baca, we see, we do some research, nanya-nanya ke teman-teman, apalagi maybe yang udah di Amerika ataupun di Eropa, itu metaverse development-nya tuh kerasa banget gitu. They are really changing the ecosystem dan gini, kan aku sering nih ya ngasih kayak speech gitu tentang sandwich generation, terus Hmm. kenapa we don't have any financial literacy yang oke dan segala macam. Itu semua sebenarnya kembali ke gimana kita di shape dari kecil. Jadi Hmm. apapun yang kita konsumsi dari kecil, kalau misalnya parenting gitu, kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak, dari mindset, dari makanan, dari apa. Tapi yang terpenting adalah ekosistem sama environment-nya anak ini dibentuk. Jadi kayak, Ya. oh kalau aku ngasih konsul juga nih, ini sedikit curhat ya, agak melenceng sedikit. Kalau Nggak aku masalah, ngasih nggak masalah. konsultasi finansial, akhirnya yang ditarik tuh semuanya kembali lagi ke trauma-trauma yang pernah dialami. Insecurities, mungkin dari Hmm. relationship, dari bagaimana hubungan dia ke ayah ibunya gitu. Jadi semuanya itu tuh pressure ada di dalam diri kita. Dan Hmm. cara kita berinteraksi ataupun bertransaksi dengan uang itu semuanya di-shape dari kita kecil dan keluarga. Jadi misalnya nih, aku sempat memiliki ketakutan untuk spending. Jadi kerjanya Hmm. nabung aja. Tiap kali aku spend, aku guilty. Kenapa gitu? Karena ada masa di mana keluarga aku nih mengalami susah. Dan tiap kali Hmm. kayak nanti orang tua aku berkeluh kesah atau apa. Dan ternyata itu kena banget tuh ke gue kayak ketika mau spending sesuatu jadi insecure. Padahal kondisi gue yang ada sekarang ataupun orang tua di masa lalu it's very different. Jadi makanya aku sama suamiku very open untuk anything yang kita interact saat ini dan terutama teknologi 70% lah jujur-jujuran gitu ya. Kerja buka laptop, interact buka handphone. Kalau mau ngomong lebih sering mana coba? WhatsApp text apa langsung WhatsApp call? Pasti text, Seks, ya pasti. ya kan? So apapun yang kita konsumsi dari mata, telinga, mulut itu semuanya ada di gadget. Nah, Jadi that's ini seru why banget sih. Ini sorry banget nggak moto karena aku jadi kayak kita nih baru mulai kan, terus sudah seru banget nih bicaranya udah mulai kayak waduh.
nyampe ke kita, berarti kan ini harus kayak menerawang ke dalam diri gitu. Nah ini nih Ya, berarti nggak ngerti ya, kan kita sebenarnya lagi ngomongin tentang perencanaan keuangan untuk wanita gitu, untuk ya, perempuan, dan ya. untuk perempuan untuk mencapai financial wellness itu berarti kan kita juga Mhm. sebenarnya harus menerawang ke dalam, ya kan? Ya, Selama ini ya. kita kalau misalnya kita buka search engine gitu, terus kita ngomongin financial wellness, pasti kan kayak, oh ya, pahami risk profile gitu, don't put your eggs Ya, in one basket gitu. Tapi ternyata it's beyond that. Kita harus ya. masuk ke dalamnya gitu. Yes, you are what you consume. Satu. Hmm. Dan kamu itu adalah bagian dari society yang kamu interact with. Hmm. Misal, misal nih ya, zaman aliyah ke aliyah dulu 20-an, di awal 20-an, ya pernah lah ngerasain jadi muda, happy-happy, clubbing-clubbing gitu. Tapi ketika kamu berada di situ dan terlalu nyaman akan ada di situ, kehidupan kamu akan berputar-putar, keriaannya ada di situ. It's very different ketika akhirnya nih aku nyasar, masuk ke bank. My environment itu membentuk aku sangat aware dengan finance, sangat aware dengan manajemen, sangat aware dengan taking risk, Hmm. dan sangat aware dikelilingi orang-orang yang ambisius, kamu pun jadi terpacu pengen maju. So itu tadi, dua hal yang sangat berpengaruh kepada financial kamu sebenarnya adalah cara kamu berinteraksi, dan Hmm. yang kedua, cara kamu membangun karir dan reputasi. Kalau kamu Hmm. punya kedua hal itu, insya Allah ya, kamu bisa berada di jalan yang lurus dan benar untuk mencari income. Karena income itu adalah sumber bahan hidup kita untuk mencapai the best financial wellness. Gimana Hmm. kamu mau ngerasa Betul, wellness kalau bahan bakarnya kamu nggak ada? Coba benar. aku nanya nih ke Anin, where were you 5 years ago? Beli cilok Karir, mungkin. karir Kerjaannya, wise lah, karir wise. oh, career Nah, wise. Career wise karir. masih bener-bener, mungkin aku 5 tahun lalu masih lumayan kan, early 20s lah ya. Terus baru Ya. ngerasain yang namanya punya gaji gitu. Hmm. At that time I didn't even know gitu, kayak investment tuh pentingnya apa sih buat aku gitu. Aku tuh di saat itu tuh Ya. kayak kayak aku tahu ada yang namanya kayak inflasi gitu, paham. Tapi kayak Hmm. itu belum nabrak aku aja gitu, bahwa kayak, oh kita tuh sebenarnya tuh udah harus mikir beyond earning Yes. duit gitu. Tapi kita gimana cara Yes. memprotek apa namanya aset kita sendiri, itu aku nggak kepikiran sama sekali. Karena mikirnya kayak what I have now, ya udah aku cuma tabung, sama tabung yang bisa ditabung, yang nggak bisa ditabung Ya. kita habiskan gitu. Ya, 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 ya. Pernah, pernah kan berada di situ. Nah, Pernah sekarang banget. pertanyaannya, turning point-nya di mana nih, Nin? Turning point-nya jujur, ini menarik banget karena uh, semakin kita semakin aku dewasa, aku kan main main HP-nya tuh lebih kayak informasi yang aku ambil tuh lebih lebih apa ya, lebih Terkurasi, aku filter. Iya, betul terkurasi. betul, lebih lebih terkurasi gitu kan. Ya, Lebih ya, ya. terkurasi, terus kayak mungkin agak cheesy, cuman informasi-informasi yang aku kurasi ini juga udah lebih mengarah ke aspirasi juga gitu. Hmm. Apalagi semakin kita masuk ke masa-masa zaman sekarang, oh banyak banget kan isu-isu postmodern yang ada di dunia ini gitu. Kita ngomongin masalah Yes. iklim, masalah apa gitu. Jadi sebenarnya aku itu sebenarnya pertama kali masuk tuh jujur ini gara-gara blockchain juga gitu, gara-gara kripto gitu. Karena aku baru Oke. sadar kayak, oh ada permasalahan iklim, ada permasalahan ini, kok kayak nggak ada teknologinya gitu yang keren-keren banget yang bisa kayak sampai kan kita banyak yang lihat teknologi di luar sana, tapi kok use casesnya tuh apa gitu, kayak kenapa permasalahannya Ya, masih ada terus gitu, sampai ya. tiba-tiba ya biasalah anak-anak main kayak main apa namanya YouTube apalah, ya itulah aku Hmm. nonton-nonton video-video tentang tentang teknologi-teknologi yang ada, terus aku kayak, oh ada toh yang namanya blockchain, ini teknologi aneh banget gitu, aku nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Terus ya udah Oke. dari situ aku kayak makin aku sadar, oh ternyata teknologi ini ada ya yang kayak bisa bantu aku untuk apa accumulate wealth, tapi at the same time juga benar-benar memikirkan use cases di kehidupan nyata gitu untuk the future of the next generation gitu. Nah, turning point-nya tuh mungkin gara-gara itu aja sih, gara-gara kayak, Oke. oh duit duit gue makin habis nih, duit gue makin habis, Oke. tapi kok dunia nggak makin kayak gini-gini aja terus, jadi semua ketumpuk, terus habis itu nyari jalan sendiri gitu.
Oke. Jadi bisa aku summary, sebenarnya turning point kamu adalah your curiosity dan ada nggak sih dunia yang bisa diimprove, ya kan, buat diri kamu Betul, atau betul. maybe for the society gitu. Karena Mm-mm. tadi kayak postmodern issues itu menurut aku salah satunya adalah thinking about others. Dan itu yang Mm. diciptain oleh blockchain menurut aku. Ini adalah teknologi yang membuka transparansi antar siapapun untuk Betul. mengetahui, ya kan? Untuk mengetahui berapa supply dan demand dalam sebuah transaksi keuangan. Ya, Dan transaksi keuangan, let's say kayak Bitcoin atau Ethereum ataupun ada Solana, you name it, every crypto coin itu yang membuat currency-nya makin tinggi, yang membuat demand-nya makin tinggi adalah trust. benar. Dan inilah yang dicari-cari oleh masyarakat global saat ini. Benar. Menurut aku, Ya, blockchain itu setuju. lahir dari kekecewaan akibat financial system yang terlalu terinterconnected tapi hanya dikuasai oleh sebagian powerful people. And this Hmm, blockchain came as a solution. ya, Tapi ya, nah sama kayak investasi, you will never know mana yang bisa di-trust. Karena benar. trust itu ya kan, trust itu kayak saham ya. Misalnya teman-teman nih udah lebih ngerti saham nih. Saham itu bisa tambah naik because there is a trust. Ada demand. Ada tadi yang lo bilang kayak the improvement di masa depannya kayak apa gitu. And everybody is talking about that gitu. Same thing dengan di blockchain. Kenapa ini makin tinggi, kenapa ini makin tinggi harganya? Karena people are willing to put some trust Hmm, dalam blockchain yang di-create oleh manusia-manusia itu sendiri. Dan semua kelihatan, every transaction you name it gitu. Ya aku dulu uh, awalnya kenalan sama kripto ya that part. Aku penasaran, ada apa sih gitu. Dan sama nih ya, Anin udah nikah belum? belum. Belum ya. Oke, jadi Kebetulan teman-teman tahu yang belum. Anin ini single. Ini cara Mm-mm. halus loh sebenarnya nyari jodoh. Oh, cara halus. Mm-mm. Cara halus ya. Oke. Investment, it's like in a marriage. Lo ada resiko, tapi Hmm, you just have to put some faith. Lo sekalian just harus belajar. percaya aja gitu. Ini yang single Kalau nih sekalian belajar. nah, kalau things will get better jika dilakukan bersama-sama. That's marriage and that's also investment. Kadang naik, kadang turun, kadang apes, kadang happy banget gitu. Kadang Jadi kalau marah. ditanya, Orang pada ikut, kita ikut. Curhat, yes, curhat. yes. Kalau ditanya, kenapa lo memilih this coin, that coin, ini saham, investasi apa, apa, apa? It's based on research and I believe in this investment. Jadi kalau ditanya harus tahu dari mana? Ya gue harus gain the knowledge. The more you know this person, the more aku tahu si koin ini, the more I put trust, the more I have faith. Dan seiring waktu lah, lo nambah sayang, nambah cinta, nambah anak gitu kan. Nggak mungkin semuanya dikasih dari awal gitu kayak. Kalau ada yang nanya, lo invest berapa? Kecil banget, gue bilang. Kenapa kecil gitu? Kan lagi bullish-bullishnya, lagi naik-naiknya. Uh, gue nggak merasa nyaman mengeluarkan uang sebanyak itu. Same thing kayak marriage. Kalau lo nggak merasa nyaman, lo nggak merasa aman, don't do it. Makanya kalau ada yang baru mau memulai invest, aku selalu bilang, start small, tapi start. Hmm. Start dating ya Nin ya, coba ya. Jadi dimarahin gua. Jadi, tapi berarti ya kalau yang aku tangkap adalah memulai investasi untuk Hmm. instrumen apapun itu tuh berarti bukan berarti kita menginvestasikan uang kita aja, iya nggak? Berarti kan kita Enggak, harus menginvestasikan waktu, kita harus ya, menginvestasikan effort, energi di otak juga itu tuh, wah itu menguras banget ya. Apalagi kalau ya, bener-bener ngelihat nontonin video, terus ikutan komunitas, baca-bacain opini orang yang berbeda-beda, ya, itu tuh sebenarnya investasi ya. yang paling penting ya dari proses kita menginvestasikan uang kita ke aset-aset tertentu gitu ya. Yes. Dan ini balik ya, sorry, aku balikin ke topiknya nih. Kita kan membicarakan tentang perempuan sukses. Dan tadi kan juga udah dibilang,
Anin berhasil mengubah hidupnya, karirnya, dan berada di saat ini karena ada turning point. Jadi semua orang tahu Hmm, sukses itu adalah bagaimana kita merubah diri kita untuk hidup yang lebih baik. Sesimpel itu. hmm, ya, Membuat diri kamu merasa berguna, memberikan manfaat, serta kalau kamu bisa menjadi contoh dan inspirasi gitu. Lo udah sukses. You don't have to go big banget tuh, enggak gitu. Tapi ada hmm, teman-teman, keluarga yang sangat berterima kasih misalnya dengan info-info yang kayak gini nih, dikasih tahu dari toko kripto, ada ada any information that you have yang mungkin bagi kamu kayak, ah kayaknya semua orang tahu. Enggak semua orang kayak gitu. Dan itu sukses. Dan on hmm, this month, karena kita merayakan yang namanya Women International Day, ini sebuah celebration banget ya. Sebenarnya kita bisa sama-sama berada dalam kesetaraan. ya, Bisa memiliki akses buat berkarir, berpendidikan, bahkan buat berinvestasi. Yang mana dulu tuh betul, susah banget. Susah betul. banget. Kebayang sih, kebayang itu Ya pasti susah kan? banget. Nah, kalau misalnya Kak, kita kan bulan ini temanya itu celebrate and elevate women gitu ya. Kita nggak Ya, hanya nge-celebrate, but we wanna elevate them as well. Gimana sih ya. caranya balancing two sides of the coins? Kayak kita selama ini kalau kita lagi mikirin apa ya, investasi atau apa, itu kan kayak ya itu investasi ke sebuah aset itu juga investasi waktu dan macam-macam. Ya. Kak Alia sendiri, do you ever give yourself a break? Kayak kalau misalnya apakah sebagai financial planner, kayak setiap kali lagi tidur buka 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 technical terus Ya, technical analysis gitu-gitu, kayak apa ya, ya, kepikiran ya. terus gak mikirin market gitu-gitu terus gak, atau break, terus kalau break ngapain biasanya Kak? Ada masa di mana aku mikirin market tiap hari dan menjadi sumber tempat konsultasi untuk some people itu very tiring. Kenapa? Hmm, Kamu harus mencarikan solusi untuk orang yang berbeda-beda dan mendengarkan masalah tetap kita netral is very difficult loh gitu. Jadi mm-mm. kalau if I take a break, ya I take a break aja gitu. Justru Hmm, aku melepaskan embel-embel bahkan hampir sebulan kemarin gitu. Aku paksain untuk keep up with the market gitu. Wah, itu berantakan. hmm. So when you wanna do, misalnya gini, kita bedain dulu ya yang namanya investing sama trading ataupun flipping. Kalau di Oke. bahasanya ya kan, ketika Mm-mm. trading kamu mencari quick cuan, ketika flipping pun kamu cuma mau beli terus cuan gitu. Kamu harus dedikasiin waktu ada di situ untuk sekian jam at a day. Kenapa? Marketnya very volatile gitu. Gak ada Mm-mm. tuh yang bisa di hold panjang banget, itu nggak ada in this market and situation gitu. Dan itu tiring. Dan ternyata aku melakukan itu, aku tidak bisa fokus di melakukan pekerjaan yang lain. You cannot have a great result ataupun good result, do two different things, melakukan dua hal yang berbeda dalam satu saat yang bersamaan. So you just have to choose. Bener-bener harus full time gitu ya Kak, kalau misalnya trading tuh ya, biar hasilnya masuklah. Yes, karena tiring ya. Dan you want maximum result kan gitu. Of course. Jadi, nah enaknya sebenarnya kalau kamu mau trading crypto coin itu, you can do it on a weekend, ibu-ibu. Hmm, bener bener Ya bener kan? bener bener. Karena the market open sampai weekend pun open. Perdagangan kripto selalu open 24/7 gitu, nggak Benar. ada kata tutup. Beda banget sama dunia saham, di mana jam kerja ya kamu jam market. Ya, Ya. ini salah satu benefit kalau kamu mau mencoba peruntungan di dunia kripto. Kalau mau trading ya gitu. Mm-mm. Dan aku Nah, sekarang choose untuk investing. Kenapa? hmm. Alhamdulillah banyak job. Jadi ternyata aku masih bisa lebih fokus untuk memaintain main job aku dibanding untuk melakukan trading. Jadi kadang ya dalam hidup ya kita harus memilih mana yang harus diprioritaskan. And Betul. that's part of financial management. Kamu harus Ya. memilih nih. Kayak misalnya Ani nanya, Mbak Al, budget berapa sih yang oke gitu. Kalau jujur-jujuran, budget di tiap fase hidupku tuh berbeda.
Katakanlah misalnya di waktu 30 tahun pas gitu, aku baru nikah gitu. Budget incomeku sama pengeluaranku ngepas banget. And it's not ideal ya, kita nggak ngomongin ideal gitu. Idealnya berapa? Ya kamu carilah, rumus banyak banget idealnya. Dibilangnya 50% untuk needs, 30% untuk wants, 20% untuk investment. Hmm. Tapi kenyataannya ketika aku menjalaninya, aku belum bisa nih nyampe ke tahap ideal. And it's okay. Toh palingnya kamu ada bayangan nih, idealnya segitu gitu. Berarti Berarti, gimana caranya aku uh, biar ideal gitu. Ya kan? mm-mm. Dan it takes times gitu. Untuk kayak yang tadi aku bilang semua expenses ya habis. Semua gaji ya habis gitu. Tapi mau sampai Paham. kapan sih gitu. Betul, betul. Ya kan? Ini menarik banget sih, karena berarti ternyata financial management itu um, kita nggak usah ribet-ribet, tapi bener-bener ya Hmm. dimulainya dari memilih ya. Memilih Ya, prioritasnya apa dulu. Sesimpel itu, ya. dari memilih gitu ya. Itu nggak pernah kepikiran sih dari aku sebelumnya. Dan Dan kalau, aku stop di hah? situ, Nen. Sorry. Memilih itu memerlukan self control. Hmm, memilih dan Jadi self control. Sulit. iya, karena percuma Bener. kalau lo nggak punya Waduh. self control yang baik, lo akan memilih yang menghabiskan uang aja. Makanya aku stop Mm-mm. tuh tadi. Ya, ketika lo memilih sesuatu, itu adalah based on your decision making. Nah, gimana caranya membuat decision making yang sangat berkualitas? Ya kan? Balik lagi ke diri lo. Gimana nih self control lo? Self control lo tahu nggak mana yang memang seharusnya lo lakukan, mana yang tidak, ya kan? Percuma lo memilih kalau akhirnya yang dipilih yang ya yang salah dulu deh Iya, gitu. Ya, diet starts tomorrow gitu kan. iya. Investment Delay starts terus. tomorrow gitu. Betul. Ya Minggu kan? So depan, everything jadi is sebulan. nah, ya kan? Dan akhirnya tomorrow itu bikin jadi FOMO. Ketika orang-orang udah naik, harga lagi di pucuk, yuk kita masuk. Itu Ya kan? paham. Itu kisah banyak orang. Agak ngaca sebenarnya aku dengarnya. Tapi ya make sense sih Kak. Karena ya banyak yang udah mengalami itu gitu. Tapi ini Kak, aku Ya. kepo deh. Kalau kan berarti memulai financial management itu balik dari ke memilih dan self control. Tapi ya kita banyak orang sudah banyak yang sadar diri lah kayak gue tahu Hmm. self control gue itu nggak gitu bagus gitu. Ya. Ada nggak sih Hmm. hack-hacknya gitu supaya gimana caranya cara kiat-kiat supaya self control itu tuh bisa dibenerin gitu. Salah satunya itu tadi udah kamu lakukan. Yang pertama, mengkurasi apa yang kamu konsumsi. Hmm. Ya, mata, telinga, dan pikiran itu apa yang kamu konsumsi. Jadi mengkurasi, memilih dengan baik apa yang ingin kamu lihat, apa yang ingin kamu makan, apa yang ingin kamu beli, itu akan membantu kamu mengontrol apa yang seharusnya kamu lakukan. Same thing dengan ketika kamu membeli kripto gitu. Coba deh kasih waktu sejenak. Ini lagi saat yang tepat nggak masuk? Gitu. Ini saat yang Hmm. tepat nggak? Gue full in gitu. Ini saat yang tepat gue cicil, test the market, atau seperti apa. Toh semua analisanya ada di situ, ya kan? Ya. Supply dan demand ada di chart. Kamu bahkan bisa melihat chartnya gitu. Is this a good time untuk buy? Yang kedua, changing environment. Hmm. I believe 5 tahun lalu sama tempat kamu sekarang, environment kamu berubah nggak? Ya pasti. Ada berapa teman yang akhirnya kamu punya teman baru dan teman lama ya cukup say hi aja. Benar. Circle-nya berubah, circle-nya atau kadang sama kecil ya kan. Itu Ya, kebayang sih. dan the best thing about perubahan itu, kalau kita memang mencari perubahan yang lebih baik, kita pasti berusaha meninggalkan apa yang memang tidak seharusnya untuk kita. Termasuk nih ya, ini pesan-pesan buat bucin. Relain. Waduh, waduh, relain teman-teman, relain. Jangan lupa. Nah, tuh. Yes, yes. Ikhlasin aja. Nggak harus kayak, ya sekarang bullish lagi nih, kripto gitu. There will be a time untuk bullish.
Tapi ketika kita believe akan ada bullish lagi, yang kita harus lakukan sekarang adalah prepare. Hmm. Prepare knowledge-nya. Seperti apa sih momen-momen yang akan tiba-tiba bullish? Dan ketika bullish, kita punya nggak duitnya ya kita prepare lagi. And it's about self-control kan gitu. Ketika bullish ya, ya you wanna join atau you wanna wait gitu. Betul, betul. Itu menarik banget sih. Kata-kata relakan ya. Sebenarnya kata-kata relakan juga berhubungannya erat banget sama self control. Terus Hmm. ini nih menarik banget sih karena selama ini kan aku selalu mendengar ya dari dulu kayak kalau misalnya kita mau self control, hacknya salah satunya juga yang kalau misalnya yang praktikal buat kayak pos-pos Hmm. keuangan, Ya, bagi-bagi itu benar-benar ajaran dari tahun dari dulu gitu. zaman mapap ya Yang ya. masih iya itu masih bermanfaat nggak sih Kak sebenarnya kalau perlukah kita ulang-ulang mantra itu di otak kita up to this day gitu? Oke. Okay. Untuk sebagian orang itu perlu. Kenapa? Karena kalau nggak dibajetin mereka loss. Balik lagi, ada Hmm. orang yang self controlnya itu bagus. Kayak oke, okay, atau pelit lah katakan oke, okay, duit gue tinggal segini, nomor lah. Tapi ada orang yang perlu reminder. Dan menurut aku amplop-amplop itu adalah bentuk remindernya. Bahkan Hmm. amplop ini udah ada sebenarnya secara digital. You wanna use apps, you wanna use your bank account, semuanya bisa dipos-posin lagi gitu. Ya, ya, Even buat pos investasi pun gitu kan, udah ada gitu. benar, Cuma are benar. we willing to do it? Apakah kita orang yang bisa melakukan dengan sistem seperti itu atau kayak sistem inget aja gitu? No, no gitu. No gitu. Bahkan dulu ketika aku mencoba berbagai macam sistem itu, sejujurnya aku nggak cocok sistem amplop gitu. Dulu aku bahkan mempunish myself, jadi aku menghukum diriku aja gitu. Everything yang aku beli gitu, harus ada dua barang yang aku kasih. Jadi aku beli satu, tapi gue harus ngasih dua, which is sebenarnya lebih rugi gitu. And in the end, sebenarnya gitu, ya udah, aku nggak perlu sih barang ini, I still have gitu. Jadi aku ngeliatin barang-barang yang lama gitu kan, and I still have the money gitu. I have more. Jadi mantra-mantra kayak gitu loh, dengan gue tidak membeli, gue punya barang yang masih bagus, dan my money malah nambah gitu. Dan ternyata Hmm. ngeliatin duit, cuan nambah, aset nambah, itu jauh lebih menyenangkan daripada Iya, melihat barang-barang yang ada di lemari. Ya kan? kayak auto happy gitu kan. Instant Iya, gratification gitu sekarang kan. coba berapa berapa account di cluttering gitu ya, kayak oke gue bersih-bersih lemari nih gitu. Buang barang ini, buang barang ini. Tiap kali lo melakukan itu, lo hitung berapa uang yang telah lo habisin. Nggak siap, nggak siap, sama sekali tidak siap aku. Itu akan, Nggak itu bisa sih. mubah banget, itu mubah banget. At least you try lah. Kamu coba Oke, lah Nin, kayak, decluttering ya. oke, ya, yeah, every 6 months gitu, gue akan decluttering. Tapi jangan jual pre-love. Jadi anything that you had, lo sumbangin aja nih buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Lo beramal mulia, tapi ketika lo mau membelanjakannya gitu, lo akan mengingat lagi gitu. Is this really useful buat lo? Jangan mikirin orang lain dulu ya. Turns out enggak gitu. Dan akhirnya lo bertanya, apa sih yang bikin useful buat hidup gue gitu? Ini dibawa nggak ya 5 tahun lagi gitu, kayak ada kerut-kerutan di sini gitu, baju ini masih glowing banget Nggak nggak ya tren. di gue? Kayaknya enggak ya gitu. Nggak, trennya soalnya juga berubah-berubah. Kayak kelabilan Yes, kita. Iya kan? oh iya. Udah tahu ya gitu. Kalau pacaran boleh dilabil-labilin, tapi ketika menikah dimantepin aja. Oke, siap. Ini berarti ini seru sih. Berarti semua tips-tips yang Kak Alia kasih ini nih juga sebenarnya pasti sesuatu yang juga Kak Alia pelajarin dari pas Kak Alia itu Ya. memulai masuk ke dunia investasi gitu. Aku kepo deh, kayak kalau Kak Alia tuh pas pertama kali masuk into the world of dunia kripto itu tuh gimana sih kisahnya? Oke, tadi, nah ini buat teman-teman yang mungkin baru mulai join, tadi di depan aku udah cerita, suamiku tuh very gadget gamers nerd gitu, dan dia yang mengenalkan semua itu dari dunia kripto, Web3.
metaverse gitu. Jadi ingat ya, salah satu kunci investasi aset terpenting adalah pilihan pasangan hidup ya. Selain saya punya IT guy yang bisa benerin wifi, router, software, update segala macam, dia juga mengenalkan saya ke dunia blockchain ini. Dan awalnya juga bingung, bingung banget. Menurut saya salah satu produk financials yang sangat sulit dipelajari itu adalah blockchain sama blockchain dan turunannya, crypto coin, NFT, terus Web3, Metaverse. Kenapa? Definisinya semua masih baru gitu. Dan kalau kamu nggak terjun, kalau kamu nggak mencoba gitu, you will never know apa yang sedang kamu lakukan gitu. Ya, Dan ini ya seru udah, sih. ya kita explore bareng-bareng gitu. Takut gitu, takut dulu kayak, hah, naruh duit Apaan nih di dunia maya, OMG, yang gak OMG gitu terlihat? kan. Ini ya nggak kelihatan gitu. Tapi akhirnya ya dia memberitahu, this is how you do it gitu. Oke, kita coba beli gitu. Ketika 2020 kan ya tiba-tiba bullish gitu. Mm-mm. Tapi kan yang kita perlu tahu, this is really make money, ya udah di withdraw. Ketika lo merealisasikan transaksi dan transaksinya masuk ke actual rekening lo itu, oke, this is real. Tapi dunia kripto itu ya it's a different world di mana kita bisa bertransaksi. Dan nyobanya dari berapa sih? 100.000 juga udah bisa kan ya? Iya, kalau di toko kripto itu tuh 50.000 juga bisa. Oh Jadi udah teman-teman bisa kalau ya? misal udah bisa 50.000. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mau mulai coba, coba aja uang tabungannya disisihin atau ditabung kecil-kecil sampai nyampe 50.000 terus kita tes. Nah, ini nih aku ini make sense banget, belajar itu penting dan trial error berarti ya Kak ya. Trial error Ya, juga ya, penting dan tahu ya. resikonya juga ya. Jadi jangan sampai kita dalam proses trial error self controlnya hilang. Hmm. Belajar itu Ya, self ya, control. ya. Dan Nah, itu tadi punya temen ataupun partner yang bisa ditanya tuh penting. Jadi kalau lo nyubi-nyubi banget, carilah, pasti adalah salah satu temen lo, keluarga gitu, yang udah duluan masuk ke kripto. Ini kenapa? Salah satu part penting dalam berinvestasi ataupun mencoba financial product, carilah trusted source. Semakin lo tapi emang yang kompeten ya gitu, jangan yang kayak oh katanya gitu. Dengan kompetensi yang dia miliki, kamu juga gain confidence dengan knowledge dan ilmu yang akhirnya kamu tambah. hmm, ya, ya. Semakin kamu confidence dengan pengetahuan investasi yang kamu tahu, baru kamu top up dananya. Jangan dari awal langsung jeblak gitu. Ya kalau dulu sih ya gue malak lah, malak laki gue gitu ya. Taruh dong 500.000 ke, sejuta ke, ajarin aku inilah gitu. Nah, di sini pentingnya suami istri itu saling mengeksplor aset-aset investasi adalah, kan gue tadi udah bilang ya gue orangnya insecure banget gitu. Mm-mm. Tapi ini part of persiapan loh. Kalau something happen ke suami aku gitu, I know what I need to do. Hmm. Bukan ketika dia nggak ada, gue baru sibuk belajar ina itu. No. The better you plan, ya, itu akan semakin baik hasilnya. Jadi wellness eh, i- sama dengan independence juga ya, Kak ya. Kayak Iya, jadi pede sama diri sendiri gitu. ya. Ini kalau misalnya ada teman-teman di sini yang juga emang masih belajar, paham banget. Dan kadang-kadang emang tadi self control itu penting. Jadi dan investasi energi dan pikiran itu juga penting. Kebetulan toko kripto itu punya aplikasi namanya Cryptoversity, pakai K ya teman-teman. Oke. Itu langsung download aja. Terus bisa semua ada modul-modul pembelajaran kripto untuk pemula yang benar-benar membantu banget. Um, dan selain itu juga ini balik lagi sebenarnya ke the world of blockchain yang sebelumnya Kak Alia sempat sebut-sebut. Uh, ini menarik banget. Jadi toko kripto ini juga sebenarnya punya visi kayak gitu. Gimana caranya dunia digital sama dunia fisik itu bisa kita integrasi, ya kan? Karena selama ini kalau Hmm. kita tadi kalian udah sebut-sebut kalau misalnya kita ngomongin kripto itu tuh kayak apa
apa sih itu di dunia maya, nggak kelihatan, nggak bisa, kayak makhluk halus gitu kan, Ya, kayak kita tuh jauh, kayak kayak dunia lain ada ya. tapi kayak nggak ada gitu kan. Dan itu tuh makanya misinya Talk Crypto tuh itu, kita tuh mau nge-bridge dua dunia itu yang lumayan berbeda. Makanya kita kira selain dari Talk Crypto, kita ada toko mall, NFT marketplace, terus kita ada T-Hub juga yang baru banget dibuka di Bali. Nanti kalau misalnya udah bisa traveling dengan mudah, kita bisa tuh main ke sana. Itu adalah Crypto Community Hub. Dan ini penting banget juga karena tadi Kak Alia juga Oh, sebut oke. cari temen, ya kan? Cari temen, Yes, cari yes. orang yang bisa dijadikan source of information gitu. Dan ini aku sebenarnya kepo banget ya. Tadi tuh kalian tuh sebut ada Solana, ada wah nama-nama asing dah, nama-nama dunia lain gitu kan. Ya, Itu pengaruh nggak sih memahami bagaimana token-token itu tuh teknologinya diaplikasikan di dunia nyata itu, memahami itu tuh sebenarnya penting nggak sih untuk membantu kita mengetahui kalau token yang kita lagi mau invest itu tuh ya. kira maksudnya lebih Projectionnya tenang lah, gimana? ya minimal kita lebih tenang Yes, gitulah gitu ya. yes. Ya, itu memang balik lagi ya. Ketika kamu mau menginvest sesuatu, tadi yang aku bilang, you have to have faith. Kamu harus percaya tuh gitu dengan apa yang kamu mau invest. Gimana caranya? You do your own research, kamu baca. Bacanya di mana? Lagi-lagi balik ke trusted source gitu. Dan sejauh ini jujur-jujuran ya gitu. Kayak aku lebih senang membaca memang artikel-artikel luar negeri. Kenapa? Mereka selalu meluncurkan berita tuh yang super up to date gitu. Kayak misalnya token-token yang baru ada nih gitu. Atau baru launching gitu. Atau kenapa sih gitu. And then kita harus ask a really smart questions ya gitu. Kenapa sih sekarang misalnya Ethereum tuh jauh lebih populer dibandingkan Bitcoin gitu. Tapi kenapa Bitcoin tuh selalu digadang-gadang blue chipnya, walaupun Ethereum masih juga termasuk blue chip. Tapi kenapa sih pasar NFT itu banyakan pakai Ethereum gitu? Dan sama ketika token, koin keluar yang baru, cari underlying stories-nya. Kalau saham kan memang underlying-nya adalah perusahaan. Nah, Perusahaan ya. sekarang token atau koin ini storiesnya tuh apa? Mereka nempel kemana? Ekosistemnya tuh nempel kemana gitu. Aku sendiri nggak banyak punya koin gitu. I think I only focus kayak less than 5 lah gitu. Kenapa tadi Blue aku bilang chipnya juga Kak, atau ada iya, 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 rekomendasinya? iya. Tapi ada nggak, ada rekomendasinya nggak Kak, rekomendasi token yang kira-kira bisa pemula-pemula Jangan ini ah, coba? nanti dibilang goreng, nanti Oh aku jangan ya, ditang. jangan ya, Jangan, benar jangan, benar jangan. benar. Do Not a your own. financial advice, not a financial advice guys, tidak boleh benar. Ya oke lah, tadi kayak misalnya nih gitu, suamiku lagi into NFT gitu. So we have pasti kita punya Ethereum itu pasti ada gitu. Nah, ekosistemnya NFT berarti memerlukan Ethereum. Kenapa? Ethereum itu jauh lebih murah gas fee-nya misalnya commission-nya dibandingin Bitcoin gitu. Nah, alasan-alasan kayak gitu bisa dijadikan pertimbangan kenapa kamu memilih seperti itu. Yang kedua tadi kan dibilang nih toko kripto punya hub gitu, hub yang nyata ada di Bali bisa main ke sana. Sedangkan sekarang hub yang lagi rame, crowded and very useful itu adalah Discord. Discord Ya channel. betul. Itu all the communities tuh ada di situ. Ya, buat kamu-kamu semua ya yang mau cari obrolan, latihan bahasa Inggris, coba deh join ke Discord gitu. Benar. Kenapa? Lo akan ketemu dengan international public, masyarakat-masyarakat yang internasional. Nah, ini pentingnya kenapa? Jadi lo tahu demand masyarakat internasional tuh kayak apa. Nggak cuma tergantung dengan netizen plus 62 gitu. Di Discord itu banyak banget, bahkan suamiku tuh ikut community parenting bapak-bapak yang ngomongin dana pendidikan anak pakai NFT. So it's real out there gitu. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang seperti ini dan kamu punya open-minded mindset, sangat berguna. Sangat berguna. Jadi kalau ditanya mau researchnya gimana, kalau terlalu males research, join the community, tanya. Betul.
Dan Selalu ya, bertanya sesat di jalan. sesat di jalan. To be honest with you, this community isinya orang-orang pinter. Dan universal language-nya bahasa Inggris. Jadi memang lo harus memaksa diri lo menggunakan bahasa Inggris. Tapi siapa tahu nih single-single kayak Anin malah ketemu jodoh kan? Begitu. Jadi sambil menyelam kita minum air gitu ya. Ya, ya kan? Bener-bener. Yes. Nah Nah, ini aku cuma mau ngingetin Anin nih, kayaknya udah mau harus bertanya. iya harus. Pertanyaannya nih Kak, ini Ya, yang nonton pertanyaannya udah sampai numpuk loh, sampai 12 pada excited banget nih. Topiknya soalnya emang seru banget. Ini oke. tadi kalian mau mengingatkan aku sesuatu, kita coba dulu dengan petuah dari kalian sebelum kita go through pertanyaannya satu. Enggak, kita go through dulu, kita go through dulu. Oke. Oke. Ada dari waduh. Ini topiknya kalian banget nih. Apa? Dari Ray MHMMD.FA. Saya tipe orang yang gampang terpengaruh opini orang. Bingung mau percaya berita market or orang lain. Nah, ini topiknya kalian banget nih. Gimana nih Kak? Kalau misalnya kayak gini. Oke, karena kamu gampang terpengaruh, berarti satu, kamu harus milih nih sumber-sumber berita yang memang kamu bisa percaya. Dan banyak banget kan misalnya kamu anak IG ataupun anak TikTok gitu. Di sana kan banyak nih yang ngebahas, kamu pilihlah mentok tiga account yang memang kamu jadiin role model untuk tahu berbagai informasi. Dan di situ misalnya ngasih rekomendasi untuk koin ini atau investasi ini, investasi itu. Kamu catat ya, kamu ikutin aja selama 1 bulan. Kenapa? 1 bulan tuh market berubahnya banyak banget. Dan cek mana sih yang ngasih tingkat keberhasilan untuk kamu cuan, untuk tahu berita yang lebih akurat tuh yang mana. And that's it. Kenapa? Yes, cukup 3 aja. Karena semakin banyak, lo semakin bingung. Dengan semakin banyaknya informasi dan kebingungan yang kamu ini, kamu makin tidak mengeksekusi dan tidak mengambil aksi biasanya. Delay lagi. Diet starts tomorrow, ya kan? Biasa gitu ujungnya. Yes. Jadi pokoknya fokus. Dan ketika udah menemukan, percaya. Karena ini based on your research. Kalau kamu tidak mempercayai diri kamu, siapa yang mau kamu percaya? Betul, itu aku setuju. Itu ya kuncinya pede berarti ya. Percaya sama diri sendiri. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wow, di sini ada yang udah hobi scalping loh, luar biasa. Dari Mawati 00. Gimana sih caranya konsisten biar kita invest terus-menerus? Satu, yang pertama adalah kamu konsisten harus punya income. Yang kedua, bener juga. Iya kan? Pertama, lo harus punya income ya. Kalau lo dapet dari mana uangnya? Pastikan dari income kamu ada budget investasi. Setiap ada income, kamu sisihin 5-10%, itu akan terus-terusan bikin kamu invest. Kalau kamu nggak punya uang, kalau kamu nggak punya tabungan, ya kamu juga nggak bisa invest. Nggak ada bensinnya. Iya, fokus pertamanya adalah konsisten untuk punya income. Yang kedua, konsisten kamu sisihkan sebagian dari income kamu untuk investasi. Nah, yang ketiga, cara gampangnya adalah kalau kamu gajian ya, biasanya sih buat karyawan nih. Gajian masuk, langsung potong. Pakai auto debit. Kenapa? Manusia sudah terbiasa akan hidup dengan apa yang mereka punya. Jadi ketika gaji lo udah dipotong langsung masuk ke investasi, nah oh ya berarti hanya ini budget untuk hidupku. Akan beda kalau masukin budget ini, budget ini, budget ini, budget ini, budget ini, budget ini, oh ya nggak ada ya buat investasi. Habis duluan. Ya, put your money for invest first, baru spend later ya. Jangan pakai pay later, oke? Jangan pakai pay later. Itu penting, itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai disamakan. Nah ini
Ini ada pertanyaan yang diskusinya bisa panjang banget, cuman kan kalian emang udah paling jago ya. Um, Paling jago Apa-apa. nih nge-concise, membuat sesuatu tuh di-summarize. Ada dari Hmm. K-Beauty Skincare 2. Bagaimana prospek kripto di Indonesia ke depan? Nah, ini bisa panjang banget sih. Ini kita Waduh. bisa ngobrol sampai kayak 3 bulan gitu. Cuman kalau misalnya short, cenayangnya, Oke, cenayangnya kalian deh gimana? oke. Menurut aku ya, in my point of view, prospek kripto itu akan very good gitu. Cuma untuk perkembangan yang tiba-tiba naik secara signifikan, we need times. Pasar modal aja yang udah ada hampir 30 tahun baru bisa mencapai sekian juta investor itu setelah berapa puluh tahun gitu. Same thing dengan kripto. Tapi apa yang bisa mempercepat misalnya kripto ini bermasa depan jauh lebih baik gitu. Smartphone itu satu, ya kan. Yang kedua akses akses ke informasi, teknologi, ya kan, sama knowledge. Yang ketiga, kalau ada ekosistem yang mendukung. Kalau kripto itu hanya sebatas komoditi yang ditradingkan, itu nggak kemana-mana larinya. So you need a bigger ecosystem untuk membuat kripto itu jauh lebih berguna dan memiliki potensi yang bagus banget di global, nggak cuma di Indonesia. Kenapa? Apapun yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa dan belahan dunia barat lainnya, Indonesia itu mengabsorb paling cepat. Orang kita tuh sangat western minded, ya kan? Makanya di sini aku juga selalu menggadang-gadang pentingnya parents itu very open minded terhadap gadget, games ataupun sekarang ya aku talking about metaverse gitu. Kenapa? Lah, ini gatekeepernya loh gitu. Kalau kita terbiasa hanya menjadi konsumer, ya, kita tidak akan kemana-mana gitu. Dan satu hal nih ya, aku juga lagi belajar yang namanya creators ekonomi. Ya. Indonesia itu netizennya paling aktif sedunia gitu. Tapi quality of content-nya itu sangat rendah. Selama kita tidak membentuk satu ekosistem yang mendukung kemajuan kripto, ya kita akan susah. Lama lah gitu. Ya. Dibanding Singapura, Filipina, atau Malaysia. Karena tadi salah satu challenge-nya adalah bahasa Inggris. Karena adaptasi untuk mempercepat penyebaran kripto, ilmunya. That's why ada Crypto Academy gitu. Itu ternyata se-impactful itu ya. Aku selama ini nggak pernah berpikir itu sampai se-impactful itu, tapi ternyata sampai segitunya. Ini menarik nih. Ada pertanyaan yang ini sebenarnya pasti udah bener-bener pengen invest, cuman kayak aduh gitu. Maju mundur. Kak kalau mau invest di Bitcoin itu sama kayak di saham nggak Kak? Misalnya ada uang segini buat beli satu lot saham gitu. Sama apa enggak sih? Okay. Sebenarnya lebih mudah untuk di kripto. Kenapa? Karena kripto bisa beli dari 50.000 aja dan pilih. Dapat fraksi. Nah, kamu coba deh Google fraksi itu apa gitu. Kalau beli saham, kamu mau nggak mau harus belinya satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau misalnya harga saham Indofood gitu 8.000 gitu kan, berarti kamu harus punya 800.000. Sedangkan di kripto tadi kayak Kak Anin bilang, 50.000 bisa. 50.000 geng. 50.000 ya, apalagi kalau kamu yang nanya pertanyaan, kamu dapat 200.000 kan ya Beb ya? Bener. Ini tadi udah 4 orang nih, dapat 200.000 nih. Berarti kita tunggu satu nih. lagi. Iya, satu lagi nih, sisa 200.000 lagi nih. Kita pilih ya. Satu lagi, terus nanti kita tunggu dia buka account. Apa ya? Ini pertanyaan yang sudah sangat sederhana, cuman pasti sebenarnya banyak juga sih yang punya pertanyaan ini. Gimana caranya untuk investasi? Karena saya belum pernah investasi sama sekali. Oke. Kamu pernah pacaran nggak? Baliknya senang banget. Kalian nih emang senang banget nih buat analogi tentang karena itu analogi paling gampang.
Itu analogi paling gampang, mau lo gen milenial kayak gen Z, gen X. Pertanyaannya, semuanya lo relate. pernah nggak? Lo masih inget nggak pertama kali dulu lo mau nyoba pacaran gitu? Kayak maju mundur gitu. Suka nggak suka? Ini masih bilangnya ditembak nggak sih? Kayak menyatakan cinta gitu. Takut ditolak. Same thing kayak investment. Ketika lo mulai berinvestasi, lo punya harapan menggebu-gebu kalau investasi lo akan berhasil. Tapi ternyata kalau investasi lo mendua, lebay banget gue. Kebelah dua Jadi itu, ada, kebelah nah, dua sih bukan ya mendua. ngerti ya. Kurang lebih ketika lo memulai investasi, lo punya harapan dong gitu. Dan lo melakukan riset, nih cowok sukanya apa ya gitu. Nih cowok kira-kira gimana ya gitu. Kalau gue kepelaminan sama dia, dia ngasih gue cuan apa ya. Ketika lo memilih investasi, tanyain aja itu. Dan ketika lo memulai, kan gue bilang tadi, mulailah dengan rasa aman gitu. Aman gak sih kalau aku kasih 100.000 hasil keringatku gitu? Oh ya udah, 100.000 nggak apa-apa. Kenapa gue bilang itu? Karena pacaran butuh modal, investasi juga butuh modal, ya kan? Emang Anin pernah deketin cowok nggak ada modal? Enggak dong. Modal yang terlihat dan modal yang tidak terlihat, ya kan? Oh, wow. Energi, hati, Yes. wah, banyak modalnya ternyata. Jadi memang ketika kita mau memulai berinvestasi, kita harus punya faith sama hope. Lalu seberapa besar sih kita rela uang kita ini ditaruh untuk masa penjajakan itu? Gue juga dulu pas mulai investasi mana mungkin gue naruh jutaan rupiah gitu, kayak uangnya banyak aja. Enggak lah gitu. Kayak ada cowok mau gue deketin, ya kadang juga gue yang jual mahal gitu. Ya kan? Ya. Jadi ya itu, mulailah dari yang kecil. Dan sama kayak pacaran, investasi itu it's about taking risk. Kalau lo diem aja, Terus berani, kesambet. bener-bener Iya, berani, gitu iya, ya. ya kan? Emang selalu, iya ada jodohnya, ada ini. Kalau lo nggak make a move, jodoh lo ya sorry to say diambil teman, ya kan? Aduh, Diambil orang. jangan sampai ditikung, Kak. Enggak. Aduh, sayang. Memang, ini dunia ini sekarang it's all about taking risk. Tapi Ya. taking risk yang seperti apa sih gitu? Mau bego-begoan, mau berani-beranian, atau mau pelan-pelan, tapi pasti nih, gitu. Pasti kepelaminan, pasti cuan, gitu. Kalau nggak amin sih, nggak mau kepelaminan ya nih. Amin, 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 amin. Ini topiknya masih OTW pelaminan nih. Kalau misalnya mau pelaminan kan butuh cuan ya. Nah, ini mungkin teman-teman sini banyak yang mikirnya ya kalau misalnya investment ya kita ngincer returns. Cuman kalau misalnya kayak di toko kripto, sebenarnya kita tuh bisa cari yang namanya passive income ya Kak ya. Ya. Passive income ini nih dapat dari yang namanya komisi referral. Kadang-kadang tuh bisa up to sampai 20% segala gitu. Kalian juga punya ini kan, juga punya apa namanya referral Kode code kan? referral. Iya. Dong. Apa tuh kode referralnya nih Kak? Kok aku lupa ya? Kode. Waduh. Waduh. Nanti pas di save di IG live, aku titip di caption ya. Nanti aku liatin dulu. Soalnya pasti. ada di aplikasi. Kan aku udah 2 tahun lebih loh, jadi gila, luar biasa. Before it was cool. Luar biasa emang. Cool. Ini aku memang born to be cool. Wow, risk taker. Nih kalian ini emang bold banget. Luar biasa Kak. Kak nggak kerasa banget, ini seru banget. Kita ngobrol sampai udah sejam. Padahal tadi aku pas lagi buka tuh cuman kayak setengah jam doang bilangnya. Biasa lah cop-cop di depan. Ada Kak Alia punya nggak pesan-pesan nih sebelum we end the session? Pesan-pesan nih buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, gimana nih supaya kita bisa mencapai financial wellness? Oke, untuk mencapai financial wellness dan di bulan International Women's Month ini, aku mau bilang be brave untuk taking the risk gitu. Ya, belajar untuk berani mengambil resiko. Karena make your enemy itu best friend. Dan resiko ini jadikanlah sahabat, jangan sampai musuhan. Gimana sih sahabat kita nih bisa kompromi,
bisa saling mensupport gitu. Life is about taking risk. Kalau kamu tidak taking risk, you won't go anywhere dan kamu hanya ada di comfort zone, ya kan? Dan ya itu, the more you take risk, the more you know, the more you gain, the more you live. Itu aja sih dari aku. Wow, mantap. Dari 1 jam kita obrolin, aku menemukan 4 keywords yang penting banget. 1, take risk. 2, be Ya. confident. 3, Ya. self control. Dan yang Ya. keempat, cari ilmu setinggi langit. Karena ilmu nggak bakal habis ya Kak ya. Ya, benar banget. Alright, oh my god. Terima kasih sekali Kak Alia telah Sama-sama. berbagi. I really appreciate the wisdom dan analogi-analogi lope-lopeannya yang kita pasti bakal kangenin banget. But Habis bulan Valentine kemarin. tapi tenang aja teman-teman, this wouldn't be the last session. Kita bakal terus tetap push tentang topik financial wellness ini, especially buat perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang dalam perjalanannya mencapai financial wellness, karena kita tahu ini adalah perjalanan yang menyenangkan dan we need the community untuk membantu kita untuk bisa mencapai itu. So once again Kak Alia, terima kasih sekali. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Sama-sama. Dan terima kasih juga semua teman-teman tadi, semua yang udah nanya, semua yang udah suka, yang komenin analogi lope-lopeannya dari tadi tuh. Gue lihat tuh semua pada heboh banget kalau udah mulai masalah pacar-pacaran. Terima kasih semuanya sekali lagi. With this, aku harus menutup sesi ini. So see you next time. Anin signing out. Salam to the moon.